Karena tidak disedekahin, maka cincin ini tidak pernah bertambah. Kita lihat pertanyaan berikut. Saudari Rizka, sudah berapa lama saudari Rizka memakai cincin ini? Kira-kira setahun. Bayangkan setahun investasi itu menjadi nganggur karena bertahan di tangan. Kalau misalkan saudari Rizka diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, cincin ini malam ini sedekahin. Kira-kira besok masih ada apa enggak? Udah nggak ada ya Ustadz. Kenapa enggak ada? Kan udah disedekahin. Karena disedekahin. Karena tidak ada, maka Allah akan memberi yang lebih besar dan yang lebih baik. Kira-kira berapa gram itu? 2 kayaknya. Bukan cuman, ini 2 gram. 2 gram itu kira-kira 1 juta, betul? Kalau 1 juta disedekahin, maka Rizka bakalan dapat kira-kira 10 juta. Dan itu minimal. Kenapa? Karena Allah bisa ganti 700 kali lipat atau bahkan lebih. Saudara Rizka, kalau misalkan Allah ambil cincin ini, kira-kira saudari Rizka ridho? Ridho Ustadz. Mana sini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Kembali lagi bersama channel Obrolan Wong Desa Sobat. Kali ini saya akan tetap membahas tentang seputar fenomena Ustadz Yusuf Mansur yang lagi ramai diperbincangkan di dunia maya. Ya, 12 investor menuntut beliau di pengadilan yang saat ini tengah digodok. Oke sobat, di sini saya akan membahas tema tentang konsep sedekah yang diajarkan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Konsep sedekah yang beliau ajarkan kepada para jamaah ini terlalu ditelan mentah-mentah oleh para jamaah sobat ya, sehingga menyebabkan efek berkepanjangan, menyebabkan sesuatu hal yang terjadi di luar nalar ya. Inilah sebab dari konsep sedekah yang kurang tepat. Bukannya tidak benar, tapi kurang tepat sobat. Kenapa saya katakan kurang tepat? Karena Ustadz Yusuf Mansur hanya mencanangkan sebuah program sedekah pada sesuatu yang bersifat monoton. Sedekah pasti akan dibalas 10 kali lipat, 100 kali lipat. Hanya seperti itu sobat. Beliau tidak memikirkan bagaimana efek dari para jamaah yang ketika dimintai cincin, handphone, harta benda, motor, mobil saat itu juga. Seperti cincin yang diminta dari seorang perempuan pada video intro tadi, itu sudah jelas-jelas kita bisa memikir ke arah sana. Bagaimana begitu mudah para jamaah ini terbuai, terhipnotis dengan arahan Yusuf Mansur soal sedekah. Saya hanya mengkritisi dalam segi kontekstualnya konsep sedekah Yusuf Mansur sobat. Memang benar ya. Sekali lagi saya katakan, saya meyakini dan yakin betul tentang konsep sedekah dari Al-Quran Al-Baqarah ayat 261 yang sering saya baca pada 2 video sebelumnya. Saya paham itu. Akan tetapi sekali lagi konsep yang diajarkan ini salah kaprah sobat. Salah kaprah. Kalau kita hanya diajarkan sedekahlah, 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 maka Allah akan balas 10 kali lipat atau bahkan lebih. Oke, it's fine. Oke, no problem. Saya paham itu sobat. Tapi yang menjadi masalah, apakah kita tidak memikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Jumu'ah ayat 10. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi di sini Allah itu memerintahkan kita untuk berusaha, bekerja keras, mencari nafkah setelah kita menegakkan sholat atau ibadah lainnya. Ya. Kalau mengacu pada konsep Yusuf Mansur hanya monoton sedekah, sedekah, sedekah mulu. Lantas apa maknanya Allah ciptakan tangan, Allah ciptakan kaki, Allah ciptakan pikiran dan hati kita untuk bergerak mencari rezeki dan nafkah. Lantas apa gunanya?
Surat Al-Insyirah mengatakan fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Maka setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Fa idza faragta fansob. Maka setelah kalian melakukan sebuah pekerjaan, maka tetaplah fansob, bekerja keras. Tetaplah bekerja keras, sobat. Fa idza faragta fansob. Lalu bertawakallah, berharaplah kepada Allah yang Maha Agung. Jadi kalau kita lihat konsep sedekah yang diajarkan oleh Yusuf Mansur, aduh, sungguh kurang tepat sekali. Saya katakan kurang tepat sekali, sobat. Sebab seolah-olah ini menegasikan atau mengingkari ayat-ayat Allah lain tentang penciptaan manusia yang telah dianugerahi tangan, kaki, perasaan, hati, dan pikiran untuk mencari nafkah. Bagi siapapun saja yang ingin sedekah, sedekahlah. Karena sedekah itu tidak harus melulu pakai materi. Tidak harus pakai materi. Kita bisa sedekah dengan orang dengan senyuman. Kita sedekah dengan doa, sedekah dengan wirid. Itu juga sedekah, sobat. Jadi tidak monoton hanya melulu materi. Karena inti dari kehidupan ini adalah jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Iya, hanya itu saja hidup ini. Lakukan hanya itu saja. Kalau Yusuf Mansur menggunakan konsep yang agak konyol tentang sedekah, miracle of giving seperti ini, saya yakin gak akan berkelanjutan. Dan banyak sekali jamaah yang kecewa. Sudah banyak buktinya di luar sana. Berita-berita fenomenal tentang Yusuf Mansur yang dimuat di kanal-kanal berita platform terkenal dan nasional. Ya, begitulah, Sobat. Fenomena seorang Yusuf Mansur memang tidak terlepas dari keajaiban sedekah yang beliau ajarkan. Memang baik sebetulnya niat Yusuf Mansur untuk mengajarkan konsep sedekah seperti ini. Tapi menurut saya kurang tepat. Karena Yusuf Mansur berharap ada pamrih. Ada pamrih seperti yang katakan Cak Nun. Kita sedekah jangan berharap ada pamrih. Kita hanya mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah ridha, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah bisa kasih lebih dari 10 kali lipat. Kita nggak tahu, sobat, bagaimana nasib seseorang itu. Dan ini yang aneh adalah ketika Yusuf Mansur mengutarakan konsep sedekah terhadap para jamaahnya, apakah Yusuf Mansur tidak berpikir bagaimana keadaan jamaah saya ini yang sebenarnya ketika dia di rumah? Apakah dia orang berkecukupan? Apakah dia orang yang mewah dan hidupnya kaya? Akan jamaah Yusuf Mansur ini rata-rata juga sebagian dari golongan orang yang hidupnya di bawah rata-rata. Kenapa beliau tidak memikirkan ke arah sana? Memikirkan maslahat jamaahnya. Bagaimana ketika mobil diminta pada waktu pengajian beliau, kemudian para jamaah itu pulang dengan gojek, pulang jalan kaki. Kasihan nggak kalian, sobat? Kasihan pasti. Kita hanya dibodohin sama Yusuf Mansur. Kalau tidak seperti ini, maka tidak akan pernah ada orang yang protes, jamaah yang protes dan kecewa terhadap beliau Yusuf Mansur. Ya, kita tetap apresiasi terhadap ceramah-ceramah model seperti ini, sobat. Akan tetapi kita juga tetap hati-hati dalam memfilter terutama keajaiban-keajaiban sedekah ini, ceramah dari Ustadz Yusuf Mansur. Karena banyak sekali mandorot yang dihasilkan. Oke, sobat, silakan tambahkan di kolom komentar jika ada sesuatu yang ingin disampaikan mengenai konsep agak sedikit konyol tentang sedekah Yusuf Mansur. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.